Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Oke, karena kita anak Tuhan, kita harus luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Baiklah adik-adik, kita awali ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Baiklah adik-adik, kita datang kepada Tuhan, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Engkau sudah memberkati kami sehingga kami boleh berada di tempat ini untuk melakukan ibadah. Tuhan, beracaralah di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Marilah kita bersama-sama lagi memuji Tuhan dengan suka-sukamu Tuhan.
Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Selamat pagi anak-anak, shalom ya. Salam sehat, salam patunggilan. Anak-anak, untuk renungan pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan membaca dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Dan nanti natsnya kita ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 14. Tapi sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa, menundukkan kepala, mohon pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa yang Maha Kudus, atas berkat penyertaan, perlindungan dan keselamatan yang sudah kami terima. Hingga saat ini kami semua dapat dipertemukan dalam ibadah bersama di gereja maupun ibadah di rumah kami masing-masing dengan tubuh yang sehat serta hati penuh sukacita. Sebentar kami akan membaca, mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, membuka dan menyediakan hati untuk bersama-sama belajar serta merenungkan firman Tuhan. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati kemampuan, Tuhan tuntun agar apa yang tersampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Untuk bacaan pada pagi hari ini, kita buka bersama-sama dalam Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Untuk pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Mbak Eva. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia.
Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Ya, untuk renungan pada pagi hari ini berambil dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga." Ya. Tema untuk renungan hari ini yaitu pengampunan. Ya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sepekan ini adakah adik-adik melakukan dosa atau kesalahan kepada seseorang? Ya, mungkin ya sengaja ataupun tidak melakukan dosa atau kesalahan kepada teman atau orang lain. Ya. Coba berikan contohnya, apa saja kesalahan yang pernah adik-adik lakukan. Ya. Contohnya misalnya ya mencuri, itu termasuk dosa. Berkata bohong, tidak jujur, ya. Berani sama orang tua, iri hati, atau mempunyai rasa kebencian, dendam, dan masih banyak lainnya. Dosa yang bisa kita lakukan. Ya. Misalnya kebencian, ya. Kebencian kepada seseorang. Kenapa kita harus benci kepada orang tersebut? Ya. Adik-adik mungkin pernah mengalami ya rasa tidak suka atau benci kepada temannya. Ya. Tentu ada alasannya. Ya. Kenapa kita mempunyai rasa tidak senang atau benci kepada teman kita? Ya. Di sini ada sebuah ilustrasi ya. Ada dua orang ya yang sudah menjalin persahabatan sejak SD hingga mereka menjadi dewasa. Ya, katakanlah namanya Hana dan Grace. Ya. Mereka menjalin persahabatan yang begitu baik. Dia menjaga persahabatannya. Nah, suatu ketika Grace ini melakukan kesalahan, membuat sakit hati sahabatnya yaitu Hana. Kesalahannya mungkin fatal. Ya. Bagaimana dengan Hana? Hana sahabat yang mempunyai rasa persahabatan yang begitu tulus dan baik kepada Grace, ternyata menyakiti hatinya. Tentu saja hati Hana ada kecewa. Bahkan ada rasa kebencian terhadap sahabatnya yang baik. Grace tahu akan perubahan temannya Hana.
temannya menjauh. Kalau ketemu mungkin apa? Wah, tidak, ya, bertegur sapa. Ya, sulit untuk bertemu, diajak bertemu. Nah ini. Lalu Grace menyadari akan kesalahannya, sehingga Grace mempunyai etikat, yaitu ingin memperbaiki hubungan persahabatan yang sudah retak itu menjadi baik kembali. Grace datang menemui Hana dan meminta maaf kepada Hana. Lalu bagaimana dengan Hana? Hana yang tadinya memang merasa hatinya sangat-sangat sakit akibat perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya Grace tadi. Ya, akhirnya dia luluh. Dia menerima maaf dari sahabatnya Grace tersebut, sehingga persahabatan mereka kembali lebih baik lagi. Ya. Adik-adik yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Apa artinya, adik-adik? Ya. Tak ada gading yang tak retak. Artinya di sini bahwa tak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak memiliki kesalahan atau bersih dari segala kesalahan. Sebagai orang beriman, jika telah melakukan kesalahan atau dosa, maka sikap yang baik adalah bagaimana? Ya, segera kita mengakui dosa dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mengampuni segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Begitulah Tuhan Yesus Kristus kita yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Kasih dan pengampunan Tuhan Yesus juga terjadi pada diri Matius, seorang pemungut cukai. Pekerjaan pemungut cukai sangatlah dibenci oleh masyarakat Israel. Pemungut cukai dapat dikatakan berada di sisi kerajaan Romawi dan berseberangan dengan orang-orang Israel. Bahkan orang-orang Farisi pun tidak menerima baik secara moral dan ritual akan pemungut cukai tersebut. Beberapa pandangan buruk inilah yang menjadi latar belakang pertanyaan dari orang-orang di sekitar ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai. Namun yang dilakukan Yesus sangatlah berbeda bahkan bertolak belakang dengan apa yang ada di masyarakat Yahudi. Tuhan Yesus tidak membedakan perlakuan kepada semua orang, termasuk kepada pemungut cukai yang tadi dianggap orang yang berdosa. Bahkan Tuhan Yesus menegur orang Farisi itu dengan mengatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kata ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Nah, ini menginginkan atau lebih tertarik hasrat. Ya. Kata yang dipakai dalam belas kasihan adalah diartikan ampunan dan kebaikan. Kata persembahan yang dimaksud
adalah persembahan korban dan ritual dalam peribadatan Israel. Jadi jelas bahwa kedatangan Yesus membawa belas kasih, pengampunan dan kebaikan. Dan hal ini bukan untuk orang yang memiliki kebenaran saja, melainkan mereka yang mengaku berdosa. Jika Tuhan Yesus mau menerima dan merangkul orang berdosa serta mau memberi pengampunan, maka kita semua yang adalah murid-murid Kristus juga harus melakukan hal yang sama. Setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan atau dosa. Kita tidak perlu mendendam dan mengucilkan mereka, tapi sebaliknya, mari kita rangkul kembali mereka yang berdosa untuk kembali kepada hidup yang benar dan kudus. Hidup yang penuh dengan rasa dendam hanya akan menyakiti hati dan pikiran diri sendiri. Tapi jika mampu mengampuni, maka hidup akan terasa penuh dengan damai sejahtera. Hidup persekutuan yang penuh dengan damai sejahtera harus diawali dari diri sendiri untuk mau mengampuni dan melakukan belas kasihan. Sekarang marilah adik-adik kita berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat, mau mengampuni dan merangkul kembali orang yang dibenci. Tuhan memberkati. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami menghadap kehadirat-Mu kembali ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah yang telah mengajarkan kepada kami agar mau dan bisa untuk saling memaafkan atau mengampuni kesalahan orang lain. Ya Tuhan, berikanlah Roh-Mu yang kudus dan kemampuan dalam setiap hati kami untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga naikkan doa bagi negara kami, Indonesia, yang sangat kami cintai. Tuhan tahu apa yang terjadi di negara kami. Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda di negara kami maupun di dunia sekarang ini. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan pandemi COVID-19 terus berlangsung di negara kami. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakil, para menteri kabinet dari pemerintahan tingkat tinggi maupun sampai pemimpin pelosok daerah. Berikanlah roh kemampuan dan kebijaksanaan di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Terlebih untuk tenaga para medis, dokter, dan perawat dalam tugas pelayanannya. Lindungilah mereka dan berkati kesehatannya. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah hari ini, pulang ke rumah kami masing-masing, baik yang jauh ataupun dekat. Kami mohon penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat pulang bertemu keluarga dalam keadaan selamat. Doa kami yang kurang sempurna ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita naikkan satu pujian bawa persembahan. Dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah
Tuhanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baiklah adik-adik, kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami di dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga belajar mengasihi Engkau dengan menyerahkan persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan persembahan yang sedikit ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita naikkan dulu satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Sebelum kita meninggalkan tempat ibadah ini, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai dan sumber rahmat sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kita saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan